Dalam konteks itu Polri tidak tahu, Kapolri dalam hal ini. Oleh karena itu begitu beliau tidak tahu, segera cek, laporkan pada saya. Tidak lama kemudian belum melapor bahwa benar ada di sana, tapi saya tidak melakukan. Itulah saya sampaikan untuk segera ditarik supaya dinamikanya tidak baik. Kita harus pelihara, kita harus jaga Kapolri dan KPK ini hubungannya baik. Karena dua-dua institusi hukum ini harus bersama-sama memberantas korupsi, terus kejaksaan, ya pasti itu. Sistem jalan, apanya? Harusnya kan sudah di tengah. Sudah kan saya suka Menko Polhukam udah ada. Pasti jalannya harus cepat-cepat semuanya. Tidak ada lah. Pemberantasan korupsi adalah bagian daripada pemerintahan SBY. Lanjutnya dia. Penangkapan semalam itu Pak. Upaya kriminalisasi. Penangkapan apa? Tentang penangkapan ini di KPK. Upaya kriminalisasi. Polisi punya urusan nanti kita lihat antara polisi sama polisi kita nggak tahu. Apakah Bapak sudah melihat ada indikasi kriminalisasi Pak? Tidak, tidak tahu. Baik, tidak tahu. Berarti pemerintah SBY dulu. Tidak. Colongan dong Pak. Nggak. Itu kayak konsisten. Tonnya tinggi sekali tuh Pak. Bang, ini oke, balik ke kedudukan lembaga KPK ini sendiri ya. Tadi Bang Ruhut mengkuat juga tadi Bang Ruhut bilang, tapi nanti kalau Presiden sudah putuskan rekomendasi seperti apa harus terima dengan lapang dada. Apakah ini akan juga berpengaruh dengan kekuatan kedudukan lembaga KPK sendiri Bang? Itulah ya, pasti berpengaruh. Ya. Ternyata sekarang kan mau tidak mau ya, KPK ternyata akan sangat berpengaruh kalau nanti lebih condong ke Polri misalnya? Ya, saya kira malah jadi panas lagi atau seperti apa kedudukannya malah tidak jelas akhirnya karena terintervensi akhirnya bahasanya tidak. Seperti itu. Saya kira SBY akan bicara sama orang itu bersama-sama, lalu dia akan minta orang-orang, bayangan saya dia akan minta orang-orang itu Anda sepakat sendiri dan Anda umumkan ke publik deh. Begini. Harus seperti itu. Jadi dia akan, mungkin akan jadi fasilitator. Bukan tidak mungkin dia akan manggil baik orang-orang komisioner itu dan orang-orang di polisi begitu ya. Tidak dalam kedudukan beliau sebagai kepala pemerintahan, tapi kedudukan dia secara simbolik sebagai kepala negara. Sehingga dengan itu, Mbok ya Anda bicara deh baik-baik demi bangsa ini gitu. Kita mau selamatkan kan. Tidak ada manusia yang tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Tidak ada manusia yang mau macetin hukum gitu ya. Polisi mesti jalan, KPK mesti jalan. Mohon dong. Ya. Mari kita tempatkan bangsa ini, kepentingan bangsa ini di atas segala-galanya. Tolong dong Anda berdua temukan solusi. Posisinya kan kalau Polri memang membantu Presiden. Kalau KPK kan anaknya DPR nih, produksinya DPR nih. Nah, ini apa ada pengaruh yang diberikan Komisi 3 juga untuk KPK? Atau jangan-jangan berseberangan malam-malaman nih Bapak dengan anak gitu kan? Loh kemarin kan kalau tidak salah kan KPK juga agak sebel sama temannya beliau ini sebagian gitu kan. Kecuali beliau aja yang enggak gitu kan. Karena beliau tidak pernah mau dukung revisi undang-undang gitu ya. Tapi lain kan yang membuat KPK sebel gitu kan. Nah karena itu sekali lagi memang ini membutuhkan kepemimpinan politik yang luar biasa hebat. Tidak sekedar sebagai seorang politisi, tapi memang ini seorang negarawan. Pak Presiden kita bisa kira-kira saya berharap betul kepada Presiden untuk bertindak dan berkapasitas tidak sebagai politisi, tidak sebagai kepala pemerintahan saja, tapi ia sebagai seorang negarawan. Karena tidak akan disebut negarawan kalau tidak dapat menyelesaikan konflik-konflik yang rumit yang mempertaruhkan bangsa ini. Wah, bagus sekali itu tadi Bang Ruhut. Bukan negarawan kalau tidak bisa menyelesaikan konflik. Ini anak sebagai bapaknya dari KPK gimana nih, Bang? Ya, jadi saya rasa itu yang saya selalu katakan begini mengenai KPK ya. KPK ini kan ibarat anak gadis. Namanya anak gadis, pasti semua orang senang. Ya. Jadi kita udahlah ya. Terlepas kalau ada kekurangan KPK ya, kita perbaiki. Ya. Karena apapun saya katakan seperti membangunkan harimau tidur. Tapi sebentar, sebenarnya prestasi atau performa dari KPK sendiri Komisi 3 puas atau tidak sih Bang? Sejauh ini ya? Oh, kalau tanya kepada saya, penyelesaian kasus, penuntasan kasus yang masih mengambang itu gimana sih? Ini kan seolah-olah yang lagi rame-rame ini Pak SB seolah-olah kok diam aja, jangan-jangan tidak senang sama KPK. Itu salah. Saya ingin katakan, kenapa? Awal undang-undang Tipikor kemarin itu rame. SB menugaskan kami semua lakukan pengawalan, dukung KPK, ya itu tegas. Jadi Pak SB dan Partai Demokrat nggak main-main kok untuk memberantas korupsi. Ada oknum silakan dua alat bukti, kami tidak akan lindungi. Itu. Mengenai KPK, performa dari KPK sendiri. Performanya. Terlepas sebelumnya KPK sebelum produk saya kan Pak Abraham ini yang produk saya yang kejadian kan sebelum produk saya anggota DPR tapi kita jangan lagi lihat ke belakang
Di mata saya 5 komisioner ini baik, bekerja dengan baik, kita hormati. Kepolisian juga baik. Kepolisian kaitan dengan Novel, itu pidana murni. Setelah 8 tahun gitu, Bang? Iya, terlepas karena daluarsa itu 15-30 tahun. Belum lewat. Polisi juga benar. Tinggal momentumnya. Kenapa pas lagi baru selesai Joko masuk? Ini momentum. Itu yang saya katakan, apalagi Novel, ini perlu saya katakan. Novel ini, dia berprestasi loh. Iya. Ya, Novel ini, dia menjadi KPK karena ditugaskan oleh kepolisian. Kan? Jadi jangan juga jeruk makan jeruk. Maksud saya, intern kepolisian selesaikan baik-baik. Apalagi ya, ini kan akhirnya semua jadi politik. Iya. Tapi percayalah, saya hanya ingin mengatakan begini. Ya, saya tetap memohon mujizat yang maha kuasa Tuhan, Pak Abraham dan kawan-kawan, Pak Timur dan kawan-kawan, karena ada Pak Nanan nih, Wakapolri saya lihat keras juga, ada Pak Parman nih keras juga nih kan. Jadi saya mohon, hati boleh panas, kepala tetap dingin, insya Allah kalian ketemu besok. Baik. Ya, setelah kalian ketemu besok, ya kan enak Pak SB menyampaikan kepada rakyat. Itu yang saya mohon. Tapi kalau memang tidak bisa ketemu, saya yakin SB itu seorang negarawan. Nyatanya dunia internasional pun mengakui beliau. Apabila apapun nanti keputusan di tangan SB, tolong dihormati. Oke, baik, kita tangkap Bang Ruhut. Dari quote juga sendiri dari Bang Margarito mengatakan negarawan pasti adalah orang yang bisa menyelesaikan konflik-konflik di negara gitu ya, Bang. Kita masih akan kembali dan kita juga sudah kita akan kembali minggu depan maksud saya pemirsa, dan kita sudah berakhir dengan Bang Ruhut Sitompul dan juga Bang Margarito Kamis. Terima kasih Bapak-bapak semua. Kita lihat nanti apa yang dikatakan Presiden. Saya berharap segera akan selesai. Ya, mudah-mudahan. Saya gini cepat selesai biar polisi Polri itu bisa menangkap gubernurnya beliau ini. Oke, baik. Gubernur kampungnya. Gubernur kampung gitu. Terima kasih ya, Mbak. Makasih.